Kejagung resmi menetapkan mantan pejabat MA Saudara Zarrof Richard sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang setelah menemukan uang 920 miliar rupiah dan emas 51 kilogram. Zarrof Richard juga menjadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Lalu apakah penetapan TPPU ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan maklar kasus yang melibatkan sejumlah hakim dalam menetapkan suatu kasus? Kita bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Zain. Selamat sore. Ini akhirnya Kejagung menetapkan Zarrof Richard ini sebagai tersangka pencucian uang. Bisakah ini menjadi pintu masuk begitu Mas Zain untuk menelusuri aliran uang dan tentu saja siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ya, tentu untuk TPPU itu tujuan terbesarnya adalah agar bisa optimal di dalam melakukan perampasan aset. Kenapa? Karena ditemukan 920 miliar rupiah uang cash, 51 kilogram emas batangan, itu jumlah yang sangat banyak. Kalau menggunakan pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu harus dibuktikan satu persatu. Uang sekian, emas sekian berasal dari siapa, diberikan untuk tujuan apa, yang diduga merupakan satu bentuk tindak pidana suap atau gratifikasi. Tetapi kalau menggunakan Undang-Undang TPPU, maka predikat krimnya atau pidana asalnya itu tidak wajib untuk dibuktikan. Ya, jaksa hanya nanti dibebani beban pembuktian berupa tindak pidana pencucian uangnya. Sehingga dengan TPPU itu diharapkan dapat efektif untuk merampas semua yang sudah disita itu 920 miliar beserta 51 kilogram emasnya. Sehingga memang untuk TPPU itu ya tujuan utamanya lebih kepada efektivitas instrumen hukum untuk perampasan aset. Sedangkan kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk dapat mengetahui siapa yang memberikan suap, maka itu masih menjadi pekerjaan dari penyidik kejaksaan. Ya, tentu nanti harus dengan menggunakan pendekatan follow the money, harus memeriksa saksi-saksi, memeriksa tersangka, memeriksa alat-alat bukti, termasuk misalnya memeriksa komunikasi digital. Ya, tentu di dalam alat komunikasi Zarfikar ini tersimpan harta karun yang bisa membedah siapa saja yang selama ini menggunakan jasa Zero Fikar untuk jual beli perkara itu. Nah, kalau untuk menjerat pemberi, tentu biasanya adalah menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi, baik itu pemberi suap khususnya ketika mereka melakukan penyuapan terkait dengan perkara yang diurusnya. Oke, Itu. berarti tidak hanya berhenti di TPPU ini, tapi harus ada penyelidikan ataupun penyidikan lanjutan ya untuk mengusut siapa sebenarnya yang terlibat dalam lingkaran uang yang jumlahnya hampir 1 triliun rupiah ini. Kalau menurut Anda, Mas Zain, adakah atau kira-kira apakah hanya satu kasus atau dari jumlahnya, kemudian ada emas batangan juga ini melibatkan banyak kasus? Ya, ini pemain lama, senior, telah berlangsung bertahun-tahun. Tentu ini diduga dari banyak kasus, bahkan mungkin sangat banyak kasus. Nah, sehingga ini memang menjadi pintu masuk ya yang bisa membuka tabir mafia peradilan yang selama ini beroperasi di satu jejaring Reza Afrikar yang mungkin saja masih ada jejaring-jejaring lain. Nah, tentu nanti ya dengan pendekatan digital forensik misalnya begitu ya, membongkar semua percakapan Zaro Fikar yang terekord di komunikasi digitalnya, itu nanti akan ketahuan ya, misalnya aparat-aparat penegak hukum yang selama ini menjadi jejaring dari Zaro Fikar terkait dengan jual beli perkara ya. Tentu ini biasanya tidak lepas dari para hakim, kemudian juga panitera, para advokat atau juga pihak-pihak lain yang turut serta di dalam jual beli perkara itu gitu ya. Bahkan kalau kita dengar keterangan dari kejaksaan pengungkapan kasus korupsi di PN Jakarta Pusat terkait dengan korupsi ekspor CPO yang kemudian diperjualbelikan ada suap 60 miliar, itu pun hasil ya membuka satu percakapan Ronald Tanur dari kasus itu dengan M gitu ya, seorang advokat. Dari satu itu saja terbongkar mafia kasus di PN Jakarta Pusat. Bayangkan 920 miliar dan 51 kilogram emas itu berasal dari berapa perkara. Kalau itu diselesaikan,
saya percaya ini akan sangat signifikan membongkar jejaring mafia kasus, bisa meruntuhkan mafia kasus dan bisa membuang ya para penegak hukum yang nakal, yang kotor, yang selama ini menjadi jejaring dari Zara Fikar, Bang. Jadi menurut Anda mafia peradilan ini ada jejaring lain, itu artinya Zarof Richard ini tidak bermain sendirian di MA? Betul sekali. Jadi gini Bang Nene, Mm-mm. bayangkan Zara Fikar itu bukan hakim. Mm-mm. Jabatannya memang tertinggi adalah Kepala Badan Penelitian Kabalitbang Diklat Kumdil gitu ya, Kepala Badan Penelitian Pengembangan. Itu eselon 1 di Mahkamah Agung sebagai PNS karir. Perannya itu kurang lebih adalah sebagai peran perantara gitu ya, menjadi penyambung antara orang-orang yang ingin membeli putusan dengan para hakim ya melalui perantara lagi para panitera yang memegang perkaranya. Dan ini juga biasanya diatur juga oleh ketua pengadilan seperti dalam kasus PN Jakarta Pusat diatur oleh wakil ketua pengadilannya. Mm-mm. Jadi Zaro Fikar ini bukan pemain tunggal, justru polanya sepertinya ini adalah maklarnya. Bisa dibayangkan, Bang, maklarnya saja dapat sekitar 1 triliun. Mm. Pemain utamanya kira-kira dapat berapa, gitu ya? Kalau dalam maklaran biasanya kan maklar itu dapat jatah misalnya 2,5%. Nah ini nilai pokok transaksinya berapa? Itu kan sangat besar diduga begitu ya. Sehingga ya ini Mm-mm. menjadi tugas dari kejaksaan untuk Mm. bisa membongkar secara lengkap, secara tuntas. Tentu Nih, membongkar memang ada secara banyak lengkap, tantangan. membongkar secara tuntas gitu. Tadi seperti kata Anda begitu, kemungkinan atau kuat dugaan Zarof Richard ini tidak bermain sendiri. Pertanyaannya adalah lalu bagaimana akhirnya bisa membongkar ke pemain-pemain lain di dalam mafia peradilan ini? Ya, ini komunikasi digital Zori Fikar bagi saya adalah saya melihatnya sebagai bank data begitu ya, Bahan dasarnya agar itu bisa ya? Oke. dipetakan. Mm-mm. Ya, bisa dipetakan jejaring mafia hukumnya yang terdiri dari advokat, hakim, panitera, para apa juga pihak-pihak lain begitu ya. Itu kalau diretrieve kemudian dipetakan lagi bagaimana jejaring itu bekerja, seharusnya kemudian para penyidik bisa mengembangkannya dengan membuka sprindik-sprindik baru dengan Mm-mm. menjerat mereka. Tentu itu bukan tugas yang mudah ya, karena kan mafia perkara itu sudah paham ada resiko terdeteksi aparat penegak hukum. Sehingga Bang, itu kan juga mereka menghindari deteksi dengan cara melakukan transaksi tunai. Sehingga yang ditemukan kan uang tunai dan juga Mm-mm. emas batangan. Bukan dalam bentuk misalnya transaksi menggunakan rekening bank yang itu pasti terdeteksi oleh PPATK. Nah ini memang tantangan terbesarnya ketika transaksinya bersifat Oke. tunai yang bisa digunakan adalah alat-alat bukti lain seperti alat bukti digital ya, Mm-mm. komunikasi percakapan misalnya melalui aplikasi WhatsApp atau Signal atau lain-lainnya itu juga meminta keterangan para tersangka, kemudian saksi-saksi gitu ya. Dan Baik. saya percaya Mm-mm. kejaksaan mampu untuk ungkap itu selama Oke. ada kemauan. Kita nantikan ya seperti apa langkah yang diambil untuk membersihkan mafia peradilan di negeri ini. Terima kasih Mas Zainul Rohman, peneliti Pukat UGM telah berbagi informasi dan perspektifnya bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.